Pada sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan manusia akal pikiran untuk mengetahui, untuk memikirkan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri, untuk membedakan mana yang baik dan yang salah, mana yang benar dan yang tidak. Itulah yang membedakan antara kita manusia dengan hewan. Manusia diberikan akal. Dan beberapa kali dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk berpikir. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Lalu ada lagi, alam nakhlukum mimma immahin faja'alnahu fi qararim makin ila qadarim ma'lum faqadarna fani'mal qadirun. Namun kenapa banyak orang di luar sana yang malah menjadi sesat karena akalnya, yang malah melenceng dari ajaran agama karena akalnya. Kalau memang akal adalah sebuah senjata, sebuah anugerah yang Allah berikan kepada manusia, lalu kenapa banyak orang di luar sana malah tidak mempercayai Tuhan? Bukan maksudnya menghina suatu kaum, menjudge suatu kaum atau suatu golongan, enggak. Tapi sepenglihatan saya, orang-orang yang tidak mempercayai Tuhan rata-rata adalah orang-orang yang kecewa terhadap agamanya. Contohnya seperti ini. Dalam mitologi Yunani dikatakan bahwa alam semesta itu tercipta dari bagian tubuh yang hancur dari bangsa Titan saat mereka melakukan peperangan memperebutkan kekuasaan. Maka dari bagian tubuh itu tercipta alam semesta. Dari Uranus tercipta langit, dan dari Gaia tercipta bumi. Atau dalam Jepang, dulu orang-orang Jepang percaya bahwa alam semesta itu tercipta dari Izanagi dan Izanami. Namun setelah majunya ilmu pengetahuan, pesatnya ilmu pengetahuan, ditemukan bahwa alam semesta tadinya adalah sebuah atom yang meledak dan akhirnya melebar luas menjadi alam semesta, atau teori Big Bang yang lebih masuk akal. Tapi teori ini ternyata tidak selaras dengan apa yang ada dalam agama mereka. Dan akhirnya mereka kecewa dan mempercayai bahwa Tuhan itu sebenarnya tidak ada. Tuhan itu hanya sebuah konspirasi. Tuhan itu hanya sebuah dongeng yang diturun-temurunkan karena kekecewaan mereka terhadap apa yang mereka lihat dalam agama mereka. Tapi kenapa misalkan ada muslim yang malah menjadi ateis? Padahal dalam muslim sudah jelas semuanya selaras dengan ilmu pengetahuan, dengan akal logika. Atau misalkan ada orang-orang ateis yang sudah didakwahi, sudah diajak daripada kebenaran, tapi kenapa dia tidak mau juga mengakui adanya Tuhan? Itu beda lagi masalahnya. Masalah tersebut dikarenakan bukan karena akalnya yang tidak mau menerima tentang keberadaan Tuhan. Dan justru akal adalah salah satu jalan bagi seseorang untuk beriman. Tapi permasalahannya itu adalah hatinya. Dalam Al-Quran dikatakan, surat Al-Baqarah ayat 74, Summa qassat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarah au ashaddu qaswah wa inna minal hijarah lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Telah Allah berikan petunjuk-petunjuk, maka akal mencerna. Namun yang menentukan mana yang akan kita pilih itu hati. Jadi ada permasalahan intelektual dan ada permasalahan spiritual. Permasalahan intelektual itu bisa diselesaikan oleh akal, dan akal mungkin menerima dengan semua kebenaran-kebenaran yang ada. Summa qasat qulubukum, tapi hati kamu menjadi keras. Akal dari bahasa Arab, aqala artinya mengikat. Kenapa akal artinya mengikat? Karena akal digunakan untuk mencerna sesuatu, untuk mengikat pemahaman kita. Lalu hati yang menentukan. Tapi summa qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarah au asyadu qaswah. Lalu hatimu menjadi keras. Menjadi keras setelah itu, bahkan lebih keras daripada batu. Misalkan saat kita sedang marah, maka kita nggak bisa menentukan mana yang baik,
dan buruk. Akal kita gak berfungsi karena hati kita sedang mati. Akal kita gak bisa berpikir jernih kalau hati kita sedang mati. Makanya dalam kasus ini dikatakan, mau sebagaimanapun semua petunjuk-petunjuk telah sampai, walaupun itu hal yang bisa diterima oleh akal logika, tapi ketika hatinya sudah menjadi batu, au asadu qaswah, atau lebih keras dari batu, wa inna minal hijaroh lama yatafajjaru minhul anhar. Bahkan batu aja bisa ngeluarin air. Sekeras-kerasnya batu itu bisa ngeluarin air. Ini hati manusia diumpamakan sebagai batu, bahkan lebih keras. Jadi kalau misalkan ada orang dengan semua pertanda kekuasaan Allah, keajaiban-keajaiban alam, bahkan sudah didakwahi, tapi masih mengaku bahwa Tuhan itu gak ada, berarti hatinya udah mati.